I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan siswa dan mahasiswa saat ini, yaitu optimalisasi literasi digital dan memperkuat wawasan kebangsaan dan menangkis hoaks di kalangan siswa dan mahasiswa. Di era digital sekarang, informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan internet. Siswa SMA menjadi kelompok yang sangat aktif menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube. Namun, kemudahan ini tidak selalu berdampak positif. Di balik derasnya arus informasi, muncul ancaman serius berupa hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu politik, SARA, dan kebangsaan. Menurut data Mafindo, jumlah hoaks di Indonesia terus meningkat, khususnya menjelang momentum politik seperti pemilu. Hoaks-hoaks ini sering dikemas dalam bentuk meme, video pendek, dan narasi provokatif yang terlihat meyakinkan, yang tanpa sadar langsung mempercayai dan menyebarkan masalahnya. Rendahnya literasi digital membuat siswa atau mahasiswa kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Jika ini dibiarkan, hal ini dapat melemahkan wawasan kebangsaan, merusak persatuan, bahkan menjerumuskan siswa ke dalam persoalan hukum melalui Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana literasi digital dapat dioptimalisasikan sebagai strategi preventif untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, sekaligus menangkal hoaks-hoaks di kalangan siswa dan mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai metode penelitian yang digunakan serta hasil kajian yang ditempuh. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode penelitian serta hasil dan pembahasan dari kajian yang dilakukan dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, penulis tidak melakukan survei langsung ke lapangan, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder yang kredibel. Sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, laporan resmi Kominfo, data Mafindo, buku, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik literasi digital, hoaks, dan wawasan berkebangsaan. Sebagian besar referensi yang digunakan berasal dari periode 2021 hingga 2025, sehingga data yang disajikan bersifat aktual dan relevan dengan kondisi terkini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital siswa di Indonesia masih berada pada kategori sedang. Indeks literasi digital nasional menurut Kominfo pada tahun 2024 berada di angka 3,78 dari skala 5. Kondisi ini menyebabkan siswa rentan terhadap hoaks, terutama hoaks politik dan SARA. Data Mafindo juga menunjukkan bahwa pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 terdapat 1.593 kasus hoaks, dengan hampir setengah berkaitan dengan politik. Ancaman baru yang semakin mengkhawatirkan adalah hoaks berbasis AI dan deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Kajian-kajian sebelumnya juga memperkuat temuan ini. Penelitian Riko dan Sulistiowati tahun 2024 membuktikan bahwa remaja dengan literasi digital tinggi lebih mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran digital terbukti efektif dalam memperkuat karakter nasionalisme dan etika bermedia. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mengecek informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan siswa. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan mengenai dampak, solusi, serta kesimpulan dari kajian ini.
terima kasih. Sebagai penutup, saya akan membahas dampak literasi digital, strategi optimalisasi, serta kesimpulan dari artikel ini. Penyebaran hoaks tidak hanya berdampak pada kebingungan informasi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial dan konsekuensi hukum. Berdasarkan Undang-Undang ITE, penyebaran hoaks yang mengandung unsur kebencian atau penyesatan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa siswa juga harus memahami tanggung jawab hukum dalam bermedia digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, artikel ini menawarkan beberapa strategi optimasi literasi digital, antara lain: yang pertama, pelatihan verifikasi fakta sederhana bagi siswa. Yang kedua, penguatan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran PKN berbasis digital. Yang keempat, kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah dalam membimbing perilaku digital siswa. Dengan strategi tersebut, siswa diharapkan mampu menjadi pengguna media digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya mampu menangkal hoaks, tetapi juga memiliki rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat. Sebagai kesimpulan, optimalisasi di literasi digital terbukti menjadi strategis preventif yang efektif untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus melindungi siswa dari dampak negatif hoaks di era digital. Literasi digital yang baik akan melahirkan generasi muda yang kritis, beretika, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan informasi di masa depan. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.